Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi fi kitabin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha hadatina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa rasulihi wa qur'an. ولمؤلف هذا الكتاب الشيخ ناوي البنتني والشيخ معه. أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Ini satu ada di sini nih, hilang. Yang di pojok sana nggak ada. Hah? Oh, nggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asharata. Maqalah yang ke-13. Kemarin kita sudah, ini belum selesai kan? Maqalah yang ke-13 ini diceritakan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala arba'atum minal khisali, ada 4 perkara daripada tingkah laku, daripada kebiasaan manusia, min dzulmatil qalbi, termasuk daripada kegelapan hati. Termasuk daripada gelapnya hati 4 perkara ini. Apa saja? Batnun sab'anu, yang pertama adalah perut yang kenyang, min ghairi mubalatin, dengan tidak peduli. Pokoknya makan tahunya terus, kenyang terus, sampai melebihi 1/3 daripada ususnya. Sedangkan ususnya kan juga harus ada nafas yang harus diberikan ruang. Tahu-tahu diisi nasi semua sampai keluar bau telur, keluar bau kerupuk dan sebagainya. Orang yang kekenyangan seperti ini, maka ada potensi gelap hatinya. Yang kedua adalah wasuhbatud dhalimin, memiliki bersahabat dengan orang yang zalim. Orang yang melampaui batas, orang yang melakukan sesuatu melampaui batas daripada hak menuju kebatilan. Orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang berteman dengan orang zalim ini merupakan termasuk daripada kegelapan hati. Makanya kalau kakak-kakak cari teman, lihat dulu temannya ini teman yang bisa membawa kepada kebaikan atau kepada keburukan. Yang ketiga adalah wanisyanud dzunubil madiyati, dan melupakan dosa-dosa yang telah dia pernah lakukan. Orang yang pernah melakukan dosa tahu-tahu dia lupakan begitu saja tanpa ada penyesalan. Orang yang seperti ini juga merupakan daripada kegelapan hati. Terus yang keempat adalah watulul amali, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, dia jauh tidak bisa mencapainya tapi malah diangan-angani. Orang yang seperti ini ada potensi hatinya gelap. Ayo kita, ini sudah di mana enggak? Wa an aliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Berarti lanjut, wa arba'atun minal khisali, wa arba'atun, dan adapun 4.
Inna asadda ma atahawwafu, ini ya. Wa an Ali dan dari Ali. Wa an Ali dan dari Ali. Sayyidina Ali. Wa an Ali dan dari Ali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda, apa sabda Nabi? Inna asaddama, sesungguhnya yang paling atahawwafu saya takuti. Inna asaddama, sesungguhnya yang paling sesuatu. Inna asaddama, sesungguhnya yang paling sesuatu. Aya atahawwafu, saya takuti. Alaikum, atas kalian. Atahawwafu, yang saya takuti. Alaikum, atas kalian. Khoslatani, yaitu dua tingkah laku. Khoslatani, yaitu dua tingkah laku. Ini sudah dimaknai. Ittiba'ul hawa, yaitu yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Wa tulil amali, dan menjaga angan-angan, memanjangkan angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu ya'dilu 'anil haqqi, yaitu menyimpang daripada kebenaran. Wa amma tulil amali, maka adapun panjang angan-angan. Wa amma tulil amali, adapun panjang angan-angan. Fal hubbu lid dunya, mencintai pada kehidupan dunia. Wa amma tulil amali, dan adapun panjang dari angan-angan. Wa matulil amali, dan adapun panjang daripada angan-angan. Fal hubbu lid dunya, maka mencintai pada kehidupan dunia. Mencintai pada kehidupan dunia. Ini salah cetak, ini punya saya ini. Kalau punyanya kalian ammatuli apa ammatulu? Maka mencintai dunia. Kehidupan dunia. Fa ammattiba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu. Fa innahu ya'dilu 'anil haqqi, maka sungguhnya ittiba'ul hawa ini ya'dilu 'anil haqqi, menyimpang daripada hak. Wa amma tulul amali, dan adapun, ini pakai tulu aja ini. Punya saya salah, ini salah harkat. Wa amma tulul amali, dan adapun panjang angan-angan. Falahubulid dunya, maka yaitu maka mencintai pada kehidupan dunia. Rawahu, menceritakan hu terhadap hadis Ibnu Abid Dunya. Siapa Ibnu Abid Dunya? Rawahu, menceritakan hu kepada hadis Ibnu Abid Dunya. Siapa Ibnu Abid Dunya? Rawahu, menceritakan hu kepada hadis Ibnu Abid Dunya. Siapa Abid Dunya? Ibnu Abid Dunya. Rawahu, menceritakan hu kepada hadis ini gini aja. Rawahu Ibnu Abi Daud, diriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abi Dunya. Diriwayatkan hadis dari Ibnu Abi Dunya. Wa arba'atun, dan 4 minal hisali, dari kebiasaan manusia.
Wa arba'atun, dan adapun 4 minal hisali dari kebiasaan manusia, 4 kebiasaan manusia, min nuril qalbi, termasuk cahayanya hati, min nuril qalbi, dari termasuk cahayanya hati, cahaya hati. 4 perkara ini termasuk cahayanya hati. Jadi kalau kakak-kakak melakukan 4 perkara ini, berarti ada potensi hatinya bercahaya. Apa saja? Batnun ja'iun, batnun perut, ja'iun yang lapar. Batnun perut, ja'iun yang lapar. Min hadarin, dari takut. Batnun ja'iun, perut yang lapar. Min hadrin, dari takut atau hati-hati. Takut atau hati-hati. Min hadrin, dari takut atau dari hati-hati, boleh. Boleh di mana takut, boleh di makna hati-hati. Ayakni li ajli, karena li ajli tayakkudin, karena waspada. Li ajli tayakkudin, karena waspada. Li ajli tayakkudin, karena waspada. Wa ta'akhubin, dan membuat persiapan. Wa ta'akhubin, dan membuat persiapan. Li ajali tayakkudi, karena waspada. Wa ta'akhubin, dan membuat persiapan. Jadi orang yang lapar karena takut kepada Allah, takut kepada kita ngikutin hawa nafsu, karena nafsu itu takut kepada kelaparan. Kita waspada, hati-hati, sehingga kita membiarkan diri kita lapar. Orang yang seperti ini ada potensi di dalam hatinya ini dipenuhi dengan cahaya. Tapi kalau lapar, lebih baik lapar dengan puasa ya. Lebih baik kalian kalau mau lapar dengan cara berpuasa. Jangan pagi nggak makan, siang nggak makan, tahu-tahu tipes. Jadi laparnya kita itu memang kita persiapan untuk ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, takut kita kalah kepada setan. Terus wa suhbatus salihin, dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Wa suhbatus salihin, dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Wa suhbatus salihin, dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ay khalisin, yakni al-khalisin, yang bersih. Al-khalisina, yang bersih. Al-khalisina, yang bersih. Min kulli fasadin, dari tiap-tiap kerusakan. Min kulli fasadin, dari tiap-tiap kerusakan. Min kulli fasadin, dari tiap-tiap kerusakan. Yang kedua, di antara termasuk cahaya hati adalah berteman dengan orang yang soleh. Carilah teman yang soleh, orang-orang yang bersih daripada kerusakan, keburukan. Hatinya bersih, sikapnya bersih, tidak pernah zalim kepada orang lain. Cari teman seperti itu. Orang yang berteman dengan orang yang soleh, hatinya akan bercahaya.
Yang ke nomor 3, wa hifdzud dunubil madiyati, wa hifdzud dunubi dan menjaga dosa, wa hifdzud dunubi dan memelihara dari dosa. Menjaga sama melihara kan sama ya. Wa hifdzud dunubi dan memelihara dari dosa, wa hifdzud dunubi dan menjaga dari dosa atau memelihara dari dosa. Al-madiyati yang lalu, al-madiyati yang lalu. Yang nomor 3, agar hati kita termasuk hati yang bercahaya, jagalah, peliharalah kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bagaimana caranya memelihara? Cara memeliharanya dengan cara biayyatadzakkaroha dengan cara mengingat siapa orang, atau biayyatadzakkaroha dengan cara mengingat dosa-dosa. Biayyatadzakkaroha dengan cara mengingat dosa-dosa. Biayyatadzakkaroha dengan cara mengingat dosa-dosa. Ma'annadmi dengan merasa menyesal. Ma'annadmi dengan cara apa? Ma'annadmi merasa beserta merasa menyesal. Biayyatadzakkaroha dengan cara mengingat dosa-dosa. Ma'annadmi beserta merasa menyesal. Ya Allah, dulu saya sering ngambil uang orang tua kalau mau berangkat sekolah. Ya Allah, hari ini nyesal. Ya Allah, dulu sudah dikasih 5.000 tapi saya masih ambil 1.000 lagi. Ya Allah, dari dompetnya. Nyesal ya Allah. Jangan lupakan dosa-dosa yang dulu. Jadikan itu rasa penyesalan dalam hati. InsyaAllah kita katakan kepada Allah, tidak mau ngulang lagi ya Allah. Nyesel ya Allah, takut orang tua saya sedih ya Allah. Orang-orang yang seperti ini ada potensi dalam hatinya bercahaya. Terus yang nomor 4 adalah wa qasrul amali dan memperpendek angan-angan. Wa qasrul amali dan memperpendek angan-angan. Dengan cara apa kita memperpendek angan-angan? Ayakni habsuhu membatasi angan-angan. Habsuhu membatasi angan-angan. Seandainya saya sekolah di SMK 1 mungkin saya jadi ini jadi itu. Batasi angan-angan kita. Ngantuk, sakit kepala. Enggak, kalau memang enggak enak badan enggak apa-apa. Wa qasrul amali dan memperpendek angan-angan. Memperpendek angan-angan dengan cara apa? Habsuhu dengan cara membatasi angan-angan. Habsuhu membatasi angan-angan. Kalau di mana begini kurang bagus enggak ya? Enggak ngerti ya kalau di mana begini? Ngerti? Enggak, maksudnya kan kemarin-kemarin cuma nasihat-nasihatnya langsung kan. Kalau sekarang dengan penjelasannya. Kalau kalian ininya tinggal beli terjemahannya sudah ada di buku-buku itu. Tapi kalau yang mahal penjelasannya itu tidak rinci di buku terjemahan itu. Qala Abu Thayyibi berkata, siapa Abu Thayyib? Siapa tahu nanti jadi ustadz semua ini di kampung masing-masing. Nah, kalau jadi ustadz mau ceramah sehari 3 kali nggak kekurangan materi kalau punya ini. Langsung bicara. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara yang bisa menggelapkan hati dan ada 4 perkara yang bisa menerangkan dalam hati. Oh, ini satu materi sudah. 1 jam kalian ceramah ini saja. Satu tempat lain nasihat yang satunya lagi. Qala Abu Thayyib berkata, apa yang dikatakan Abu Thayyib? Man jalasa ma'a samaniyati asnafin. Man jalasa barang siapa yang duduk
Man jalasa barang siapa yang duduk. Man jalasa barang siapa yang duduk. Ma'asamaniyati asnafin beserta 8 golongan. Ma'asamaniyati asnafin beserta 8 golongan. Kalau barang siapa yang duduk berserta dengan 8 golongan, zadallahu samaniyata asya'a. Zadahu menambahkan Allah kepadanya. Zadahullahu menambahkan Allah kepadanya. Zadahullahu menambahkan Allah kepadanya. Samaniyat asya'in 8 perkara. Orang barang siapa kata Abu Thayyib, barang siapa yang duduk beserta 8 golongan ini, Allah tambahkan 8 perkara kepadanya. Apa saja 8 golongan itu? Majalasa ma'al aghniyai, majalasa barang siapa duduk, majalasa barang siapa duduk, ma'al aghniyai beserta orang kaya, ma'al aghniyai beserta orang kaya, ma'al aghniyai beserta orang kaya, ma'al aghniyai beserta orang kaya. Barang siapa yang duduk bersama orang kaya, apa yang akan Allah berikan ke dalam dirinya? Zadahullahu maka Allah menambahkan kepadanya. Zadahullahu maka Allah menambahkan kepadanya. Zadahullahu maka Allah menambahkan kepadanya. Hubbat dunya mencintai dunia. Hubbat dunya mencintai dunia. Hubbat dunya mencintai dunia. Wa rughbata fiha dan menyukai dunia. Hubbat dunya mencintai dunia. Wa rughbata fiha dan menyukai dunia. Wa rughbata fiha dan menyukai dunia. Satu golongan. Golongan pertama, barang siapa yang duduk bersama orang kaya. Barang siapa yang duduk bersama orang kaya, maka Allah tambahkan dalam dirinya mencintai dunia dan apa? Menyukai dunia dan mencintai dunia. Kalau kita keluar dari pesantren sini, kalau kita keluar dari pesantren nanti setelah sudah besar, kalau kita duduk lebih sering dengan orang kaya, kita akan Allah tambahkan dalam hati kita hanya cinta dunia, hanya menyenangi dunia saja. Akan melupakan yang lain. Orang yang punya Alphard pengen punya Alphard. Orang yang punya emas kayak Kiong pengen punya emas kayak Kiong. Orang yang punya emas kayak kodok pengen punya emas kayak kodok. Seperti itulah kalau berteman dengan orang kaya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i, wa man jalasa dan barang siapa duduk ma'al fuqara'i bersama orang fakir. Ma'al fuqara'i bersama orang fakir. Kalau kita terbiasa duduk dengan orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak bisa beli baju, orang yang tidak bisa tercukupi kebutuhannya, alias orang fakir, apa yang terjadi? Hasala lahu syukru, hasalah lahu maka menghasilkan, maka hasil baginya. Hasala lahu maka hasil baginya asyukru, apa syukur? Hasala maka hasil baginya asyukru, suatu apa syukur. Waridho dan ridho. Hasala maka hasil lahu baginya asyukru, apa syukur, rasa syukur. Kalau orang duduk dengan fakir miskin, Allah hasilkan dalam dirinya rasa syukur.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur, orang yang pandai bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Orang yang kufur, Allah ancam dia. Ancam dengan apa kata Allah? Siksaku sangatlah pedih. Hati-hati kau bagi orang yang tidak bersyukur. Orang yang berteman, yang duduk bersama orang fakir, orang yang tidak bisa terpenuhi kebutuhan tiap harinya, Allah tambahkan kita mungkin orang tokoh, kita mungkin orang kaya di rumah masing-masing, nanti kelak menjadi tokoh masyarakat, ustadzah. Jangan lupa duduk dengan fakir-fakir. Untuk apa? Untuk hatinya tumbuh rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian waridho dan ridho rela, waridho dan rela, ridho bikismatillahi ta'ala, dengan pembagian Allah ta'ala. Ya Allah, hari ini mungkin saya dikirim cuma 50.000. Ya Allah, mungkin saya sekirim cuma sekarang dikasih 20.000. Ini semua pemberianmu ya Allah. Semoga dengan 20.000 ini cukup untuk 1 tahun ya Allah. Contoh, ada yang 20.000 cukup 1 tahun. Bisa cukup, nggak dipakai-pakai. Jadi kalau kita duduk dengan fakir, Allah tambahkan dalam diri kita rasa syukur. Mahal rasa syukur itu kan. Yang setelah rasa syukur, rela terhadap apapun pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may jalasa ma'as sultani, dan barang siapa duduk ma'as sultani beserta raja, presiden, DPR, sultan, pengusaha. Wa may jalasa, dan barang siapa duduk ma'as sultan beserta raja. Kalau orang itu suka duduk dengan raja, apa yang Allah tambahkan dalam dirinya? Zadahullah, Allah menambahkannya. Zadahullah, Allah menambahkannya. Al-qaswata, keras hati. Al-qaswata, keras hati. Wal kibra, dan kesombongan. Wal kiswata, dan sombong. Orang kalau sering-sering duduk dengan pemimpin, dengan raja, dengan sultan, maka ada potensi dia keras hati, dan dia juga akan menjadi sombong. Saya temannya raja, saya temannya bupati, saya rekannya DPR. Ada potensi sombong. Makanya kalau kalian jadi ustazah nanti datang, boleh datang ke sultan-sultan, raja-raja, presiden-presiden, tapi datang kepada mereka untuk memberi nasihat. Bukan minta jabatan Pak Presiden, saya ingin jadi menteri kementerian wanita sumpamanya. Jangan. Terus, wa man jama wa man jalasa man nisa'i, dan barang siapa duduk beserta wanita. Wa man jalasa man nisa'i, dan duduk dengan wanita, yang pasti bukan wanita muhrim. Kalau perempuan duduk dengan laki-laki yang tidak muhrim, ya. Wa man jalasa ma'an nisa'i, dan barang siapa duduk berserta wanita, zadahullahu, menambahkan Allah kepadanya. Zadallahu, menambahkan Allah kepadanya. Zadallahu, menambahkan Allah kepadanya. Apa yang Allah tambahkan kepadanya bagi orang yang duduk beserta wanita, atau wanita yang duduk dengan laki-laki yang bukan muhrimnya? Al-jahla was-sahwata, al-jahla kebodohan, al-jahla kebodohan. Yang paling ini harkatin ya, harkatnya itu mahal itu. Karena kalau di terjemah itu nggak ada harkatnya. Yang ada cuma inti-intinya tadi itu. Al-jahla, kebodohan, wasyahwata, dan syahwat.
kalau duduk bukan sama muhrim akan timbul syahwat, akan timbul bodoh. Kadang kita sudah belajar ilmu di pesantren, bagaimana Allah akan menghukum kepada orang yang bermaksiat, tapi ditutupi oleh iblis, ditutupi oleh syaitan, kebodohan menyelimutinya. Yang timbul hanyalah syahwat. Sehingga apa? Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Maka karena kalian pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, jangan jauhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan duduk bersama dengan orang lain yang bukan mahram. Kalau memang mau duduk, ada laki-laki yang ngajak kepada kalian duduk bersama, engkau boleh duduk sama saya, tapi datengin wali saya, minta kepada wali saya akan ikut kamu kemanapun kamu pergi, dengan cara akad qabiltu nikaha wa taswijah bimad'in madhkur. Sah, boleh dibawa ke Inggris, boleh dibawa ke Amerika, boleh. Tapi kalau belum engkau datang kepada orang tua saya, kepada wali saya, jangan macam-macam. Saya masih punya Allah, saya hidup hanya sementara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Terus, wa man jalasa masibyan, wa man jalasa, dan barang siapa duduk masibyan beserta anak-anak. Wa man jalasa masibyan, dan barang siapa yang duduk beserta anak-anak, isdadah, maka bertambah, minal lahwi, dari kelalaian atau permainan, disibukkan dengan permainan. Minal lahwi, dari kelalaian, atau bisa dimakna dengan sibuk dengan permainan. Wa man jalasa masibyani, dan barang siapa duduk masibyani beserta anak-anak, isdada, maka bertambah ia minal lahwi, dari kelalaian atau sibuk dengan permainan. Kalau duduk sama anak-anak, maka akan bertambah di dalam dirinya main-main saja, lalai-lalai saja, buang-buang waktu saja. Saya suka main sama anak-anak, terutama anak-anak saya. Sampai sekarang, karena mungkin masa anak-anak saya itu hilang ya waktu kecil itu. Saya kelas 4 SD itu sudah minggat dari rumah menuju pesantren. Diusir sama orang tua saya, ditaruh di pesantren kelas 4. Kelas 4 berarti umur berapa ya? Kelas 4 umur 11 ya? 10 tahun, 11 tahun. 11 tahun Kak, saya mondok. Masih miklereng begini tuh disuruh mondok. Akhirnya apa? Masa kecil saya kurang bahagia. Kalau kakak-kakak mungkin setiap minggu didatengin atau setiap bulan sekali didatengin ya. Saya itu bisa 1 tahun 2 kali didatengin. Itu bisa satu. Yang datang kalau tiap bulan paling paman saya. Karena dulu orang tua saya di luar negeri. Iya dulu. Malaysia. Jadi apa? Kita kurang masa kecil. Akhirnya apa yang sekarang? Tontonannya. Tontonannya habis ngajar nyampe rumah One Piece. Nyampe rumah Donghua. Tahu pernah nonton Donghua? Enggak tahu kan? Karena masa kecil kalian sudah terobati. Nyampe rumah nontonnya Doraemon. Tapi nikmat ke saya Kak. Ya Allah, alhamdulillah saya ini Allah berikan waktu kecil saya disibukkan dengan kebaikan. Dan rasa syukur, saya yakin tidak mudah menjadi ustaz. Tidak beda ustaz itu beda dengan hanya mengajar guru-guru seperti ini. Wa man jalasa ma'a fasaqi. Wa man jalasa ma'a fusaqi. Wa man jalasa, dan barang siapa duduk ma'al fusaqi beserta orang fasik.
Wa man jalasa dan barang siapa duduk ma'al fusaki dan beserta orang fusak, isdada minal jara'ati, isdada bertambah. Wa man jalasa dan barang siapa duduk ma'al fusaki beserta orang yang fasik, ma'al fusaki beserta dengan orang fasik, isdada bertambah minal jara'ati dari berani, isdada bertambah minal jara'ati berani, anid dunubi melakukan dosa, minal jara'ati berani, anad dunubi melakukan dosa, wa taswifi dan menunda-nunda, wa taswifi taubati dan bernunda-nunda taubat, wa taswifi taubati dan menunda-nunda tobat. Kalau kita berteman dengan orang fasik yang selalu melakukan dosa, duduk sama mereka, maka kita akan bertambah dalam diri kita berani berbuat dosa, berani juga menunda-nunda juga bertaubat kepada Allah Subhanahu. Wa man jalasa masalihina dan barang siapa jalasa duduk, wa man jalasa dan barang siapa duduk ma'asalihina beserta orang yang soleh, ma'asalihina beserta orang yang soleh. Kalau ada di pondok kita ada yang hafal 30 juz, deketin dia, temenin dia, orang yang soleh dia. Kalau sudah berteman duduk bersama orang soleh, isdada bertambah. Siapa man? Isdada bertambah. Isdada bertambah. Isdada bertambah. Raubata fit ta'ati, senang di dalam taat. Raubata ta'ati, senang di dalam bertaat. Senang di dalam melakukan ketaatan. Kalau tempat duduk kita bersamaan, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Kalau duduknya sama orang yang tidak soleh, yang fasik, bukan senang, malah dia suka nunda-nunda, sholatnya nunda-nunda, hafalannya nunda-nunda. Terus, wa man jalasa ma'al ulama'i dan barang siapa duduk bersama ulama, wa man jalasa dan barang siapa duduk ma'al ulama'i dengan ulama. Orang yang alim, ulama ini orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalian duduk, ada orang yang alim, duduk sama dia. Selain alim dia mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bukan hanya sekedar pintar pidato tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya, bukan ulama. Duduk sama orang yang memang betul-betul pandai dalam agama, tapi juga tidak hanya pandai, dia juga mengamalkan ilmu. Orang yang seperti itu isdada minal ilmi wal amal, isdada bertambah. Isdada bertambah siapa man? Minal ilmi dari ilmu, wal amali dan amal. Orang yang duduk beserta ulama ada potensi di dalam dirinya bertambahnya ilmu dan bertambahnya pengamalan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Cukup sekian, saya yakin kalian juga buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.